Adapun untuk Carmen, meskipun indeks komunitasnya adalah yang terendah di antara komponen lainnya, indeks partisipasinya yang kuat yakni 31.739 menandakan bahwa dia memiliki Hola everyone, aku Yusril and welcome to my YouTube channel. Yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting! Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas nih guys tentang bagaimana media Korea yang menyoroti Heart to Heart Fruit yang memuncaki chart China. By the way, sebelum kita lanjut, di sini aku merekomendasiin Danish Laker Holland. Ini tuh adalah buttercook, ukuran lakernya itu 20x10 guys, atau 18 potong. Produknya ready stock dan fresh from the oven ya, dan ini tuh tahan 14 hari suhu ruang setelah produksi. Untuk rasa gimana? Rasanya itu ya guys, gurih banget, gak gitu manis. Terus teksturnya itu lembut dan gak nyangkut gitu loh di tenggorokan saat kita makan, gak seret lah pokoknya. Untuk harga segini ini tuh udah enak banget dan juga worth it. Dan bahkan kalau kalian cek bagaimana review dari orang-orang, itu udah banyak banget yang repeat order karena emang senagi itu. Buat kalian yang mau kita tarik, nanti langsung aja cek produk aku, kalian klik aja linknya. Nanti kalian bakal dibawa ke Shopee dan checkoutnya juga di Shopee ya guys. Terima kasih banyak buat yang udah checkout dari link aku. I really appreciate that. Dan sekarang kita akan masuk ke topik pembahasannya. Girl group Heart to Heart tengah mendapatkan reaksi yang sangat positif nih guys di Tiongkok melalui lagu baru mereka yang berjudul Rude. Media Korea yakni News One juga telah menyoroti tentang pencapaian dari Heart to Heart tersebut. Dalam artikelnya, mereka menuliskan guys bahwa single terbarunya Heart to Heart yakni Rude itu nggak hanya berhasil memuncaki New Song Chart dan Trend Index Chart di QQ Music yang merupakan platform musik terbesar di Tiongkok, tetapi juga menduduki posisi number 1 di chart mingguan K-pop, yakni dari periode 20 sampai tanggal 26 Februari. Hal ini pun lantas ngebuktiin bagaimana tingginya minat penggemar lokal terhadap H2H dan lagu baru mereka. Sekedar untuk informasi bahwa kalian yang mungkin pengen tahu mencapai number 1 di QQ Music, entah itu di New Song Chart ataupun Trend Index Chart, itu adalah pencapaian yang sangat presisius loh guys bagi artis internasional, khususnya buat artis-artis K-pop. Kenapa kak? Karena gini guys, Cina tuh kan punya ekosistem digital yang tertutup ya dan sangat masif, sehingga menaklukkannya itu butuhin lebih dari sekedar keberuntungan. Cina sendiri itu punya platform musik sendiri yang sangat dominan, dan QQ Music miliknya Tencent adalah yang terbesar dengan ratusan juta pengguna aktif. Persaingan dengan penyanyi lokal Cina itu sangat ketat guys. Berhasil duduk di peringkat pertama itu berarti bahwa lagu tersebut mampu memecahkan preferensi pasar domestik yang biasanya sangat tersegmentasi. Dan dikarenakan banyak layanan global, let's say kayak Spotify ataupun YouTube dibatasi di sana, QQ Music itu adalah gerbang utama. Nah, menjadi number 1 di platform tersebut berarti lagu itu benar-benar menjadi konsumsi publik secara luas, bukan hanya di kalangan fandom doang guys. Oh iya guys, satu lagi, mencapai number 1 di Trend Index Chart itu juga nunjukin bahwa lagu tersebut bukan hanya banyak diputar doang, tetapi juga sedang ramai dibicarain. Kenapa? Karena gini guys, Index Trend itu biasanya mengukur seberapa sering judul lagu atau nama artis dicari dan dibagikan di sosial media. Jadi gitu guys, so gimana nih? Udah paham dong kenapa mencapai number 1 di platform tersebut merupakan pencapaian yang prestisius bagi artis ataupun bagi idol K-pop? Dan guys, kalian tahu nggak yang amazingnya adalah seperti laporan dari News One ya, gak hanya chart mereka di QQ Music, namun juga total penayangan video yang menggunakan hashtag Dance Challenge World di platform video pendek populer Tiongkok yakni Douyin itu telah melampaui 30 juta views. Anyway, ini informasinya aku ambil dari artikel beberapa hari yang lalu ya guys. Jadi sekarang tentu viewsnya itu udah makin nambah. Nah, capaian ini lantas memicu tren tantangan global baru, mengikuti kesuksesan lagu-lagu mereka sebelumnya seperti DC, Style, hingga Focus. Dan ini sekali lagi nunjukin tentang comeback H2H yang mendapatkan sambutan hangat di China. Wih, gokil sih. Di Korea Selatan sendiri, Rude itu berhasil memecahkan rekor pribadi grup tersebut dengan mencapai peringkat 5 di Melon Top 100 per tanggal 26 Februari pukul 23.00. Bahkan mereka juga berhasil menempati peringkat 1 di Hot 100 Melon. Selain itu ya guys, Rude juga dilaporkan telah menghabiskan 2 hari di posisi number 1 di tanggal lagu Spotify Korea Selatan. Menariknya adalah lagu Focus yang dirilis Oktober tahun lalu juga kembali dilirik pendengar dan naik ke posisi 32 di chart yang sama. Gak hanya itu saja nih guys, video Music Rude juga berhasil menembus 40 juta views hanya dalam waktu 5 hari 17 jam setelah dirilis. Angka ini dicapai jauh lebih cepat dibandingkan dengan lagu sebelumnya yakni Focus yang membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mencapai angka yang sama dan menunjukkan tren popularitas mereka yang meningkat pesat.
Dan seperti yang aku screenshot terakhir kali, viewsnya itu udah lebih 50 juta. Gokil. Oh ya teman-teman, aku juga ada info soal ranking brand reputation member-member H2H untuk kategori Rookie Idol di bulan Maret 2026. Kalian pengen tahu nggak infonya? Kalau pengen tahu, stay tune terus ya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi guys, menurut analisis Big Data dari Institut Penelitian Reputasi Korporat Korea, hasil analisis reputasi brand individu idol rookie untuk bulan Maret 2026 menunjukkan performa yang sangat kuat dari para member H2H. H2H itu menunjukkan dominasi yang luar biasa dengan menempatkan banyak membernya, yakni semua membernya ke dalam 30 besar. Dan berikut adalah rincian pencapaian mereka. Jiwoo itu menempati peringkat kelima, di mana dia menjadi member dengan peringkat tertinggi di Heart to Heart guys. Jiwoo meraih indeks reputasi brand sebesar 164.360, mengalami kenaikan sebesar 13,56% dibandingkan dengan bulan Februari. Kemudian ada Ian yang menyusul tepat di bawah Jiwoo dengan selisih skor yang tipis. Total indeks dari Ian adalah 158.728. Jika kita analisis ya bagaimana indeks dari Ian, dia itu memiliki skor yang seimbang guys di semua kategori dengan indeks partisipasi sebanyak 49.381 sebagai kontributor terbesar. Lanjut ke Yuha. Yuha sendiri itu menempati peringkat ke-12 dengan total indeks sebanyak 117.483. Yuha sendiri menunjukkan performa solid di atas angka 100.000 poin dengan indeks komunikasi sebanyak 33.581 yang menonjol dibandingkan dengan indeks komunitasnya. Next adalah Stella dengan total indeks 107.716. Stella sendiri memiliki indeks komunitas sebesar 26.104 yang cukup kompetitif di antara member lainnya. Nah, ini menandakan popularitasnya yang kuat di forum-forum online. Terus ada Eina guys, kalau Eina sendiri itu peringkat ke-16 ya, dengan total indeks 105.382. Eina memiliki profil skor yang sangat mirip dengan Stella, dengan indeks partisipasi sebanyak 31.403 sebagai kekuatan utamanya. Berikutnya adalah Carmen. Carmen sendiri itu menempati peringkat ke-18 guys, dengan total indeks sebanyak 101.801. Adapun untuk Carmen, meskipun indeks komunitasnya adalah yang terendah di antara komponen lainnya, indeks partisipasinya yang kuat yakni 31.739 menandakan bahwa dia memiliki basis penggemar individu yang sangat loyal dan aktif untuk mencari informasi tentang dirinya. Next adalah Jueun. Jueun sendiri itu menempati peringkat ke-20 dengan total indeks 91.847. Berada di posisi penutup top 20, Jueun memiliki indeks komunikasi sebanyak 26.820 yang cukup baik untuk menjaga posisinya di papan atas. And last adalah sang magne yakni Yeon yang menempati peringkat ke-22 dengan total indeks 88.566. Meskipun berada di posisi yang terbawah di antara rekan membernya, Yeon tetap berada di peringkat yang sangat tinggi nih guys, yakni top 25. Gokil! Intinya, secara keseluruhan, Heart to Heart adalah grup dengan distribusi popularitas member yang paling merata dalam daftar ini guys, di mana seluruh membernya berada dalam top 22 yang menunjukkan bahwa setiap individu memiliki daya tarik kuat bagi publik dan bukan hanya bergantung pada satu atau dua member populer saja. Sementara itu, analisis ini dilakukan oleh Institut Penelitian Reputasi Korporat Korea dengan mengekstrak 4.739.148 data dari tanggal 4 Februari hingga tanggal 4 Maret 2026. Indeks ini mengukur partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan aktivitas komunitas untuk menentukan seberapa besar pengaruh dan citra positif seorang idol di mata publik. Alright, si everyone, jadi seperti itulah bagaimana informasinya. And how about your opinion for this one? Nanti sampaikan ya di kolom komentar. Oh iya, buat teman-teman di sini yang mungkin punya rambut curly kayak aku, yang rambutnya itu sering banget frizzy ataupun mungkin kering, kalian cobain ya guys untuk pakai produknya Bob & Brow. Tips dari aku, karena kita itu rambutnya keriting, mungkin bisa sisirnya itu setelah keramas teman-teman. Waktu rambut kayak masih ada sedikit-sedikit basah gitu loh. By the way, sisirnya Bob & Brow ini itu rekomen banget sih guys, worth it banget buat dicoba. Bahkan kemarin sampai sold out, saking banyaknya permintaan. Aku pun bahkan sampai chat pihak Bob & Brow dan mereka mencoba menenangkan aku dan mengatakan bahwa produknya itu udah di restock kembali. Apa sih yang buat sisir ini layak untuk dibeli? Gini guys, selain desainnya yang estetik banget ya, bahannya itu loh bagus. Terus ini waktu kita nyisir ya, aduh enak banget. Apalagi buat aku yang rambutnya keriting, itu kan kalau kita nyisir sering
kering berasa kayak ketar gitu loh. Ini tuh enggak, even waktu rambut aku dalam kondisi kering aku nyisir tuh enak banget. Jadi makanya aku rekomendasiin banget sisir ini. Terus setelahnya kalian juga wajib banget sih cobain conditioner tanpa bilasnya Bob Pro. Ini the best banget guys. Kenapa aku bilang the best? Karena guys, setelah aku pakai ini nggak ada lagi drama-drama rambut kering. Rambut tuh ya sepanjang hari itu lembab banget. Terus juga kelihatan berkilau gitu loh. Jadi makanya rekomen banget sih. Buat kalian yang mungkin tertarik, nanti langsung aja cek produk aku. Kalian klik aja linknya, nanti kalian bakal dibawa ke platform belanja online dan check outnya juga di situ. Terima kasih banyak buat yang udah check out dari link aku. I really appreciate that. Kurasa cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Aku Yusril pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation. Mohon koreksi. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Annyeong.